hal terluar biasa apa sih yang pernah dilakukan seorang K-popers dalam komunitas fandomnya? Mungkin kalau dibilang K-popers banget itu kalau emang ada apa sih, emang bentar lagi pemilu ya. Muka-muka itu yang dipilih tuh muka-muka yang emang cocok jadi presiden gitu. Wow. Ini siapa Sel? Ini salah satunya dari 2PM ya. Podcast KPU RI terdepan bicara kepemiluan. Sampai ketemu lagi. Halo teman pemilih, apa kabar? Terima kasih ya sudah kembali bersama dengan podcast KPU RI. Teman pemilih, gimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Semuanya dalam keadaan cerah dan juga bersemangat untuk kita bakal ngikutin episode kali ini dari podcast KPU RI. Teman pemilih, gimana yang sudah nonton podcast KPU RI? Sudah pada subscribe atau belum? Kalau belum, segera subscribe ya sekarang karena subscribe itu gratis dan pasti akan mendukung KPU untuk terus memberikan update informasi kepemilian kepada teman pemilih semua. Nah teman pemilih, untuk episode hari ini aku punya kejutan khusus karena aku punya teman baru yang akan kita ajak ngobrol sebagai tamu di podcast KPU RI episode kali ini. Ini teman ini khusus karena kita juga mau ngobrolin hal yang khusus banget, hal yang seru dan pasti vibes-nya selalu membawa suasana yang pasti disambut baik deh sama teman pemilih. Ini pasti ada kaitannya dengan coba perhatikan cara saya menyapa tamunya ya. Kalau teman pemilih lihat cara saya menyapa tamunya pasti bisa nebak mau ke arah mana nih obrolan dan tamunya mau ngobrolin apa kira-kira. Nih kalau saya menyapanya dengan cara seperti ini. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Kan. Tuh kan bisa ketebak kan. Nah, teman pilih sambut dong teman baru kita, namanya adalah Isel. Halo Isel, apa kabar? Teman pemilih, halo Kak. Halo, terima kasih sudah mampir ke podcast KPU RI ya. Sama-sama, makasih juga. Makasih banget. Jadi kita kenalan dulu nih. Ini teman baru kita, teman pemilih, panggilannya adalah Isel. Nama lengkapnya siapa? Kenalan dong Isel. Nama lengkap aku itu Park Isel. Sebenarnya kalau misalkan di KTP akta kelahiran tuh sebenarnya Park Isri itu diambil dari nama Indonesia aku kan, Isri itu. Oh wait, kayak bentar. gitu. Dia Isel bicara soal nama Indonesia. So sebenarnya tamu kita ini orang mana ya sebenarnya? Kok kenapa saya mesti nyapanya pakai annyeonghaseyo gitu? Jadi bisa dijelasin nggak Isel? Isel sebenarnya apakah seorang warga negara Indonesia atau coba cerita dong? Aku itu warga negara Indonesia, cuman ada keturunan Korea dari papa aku gitu. Jadi kenapa makanya ada nama Indonesia sama ada nama Koreanya, dan marga aku itu marga Park. Marga Park ya. Betul. Nah, kalau nyebut nama marganya aja sebenarnya kita semua juga udah tahu ya dari mana asal atau tercampur atau terinfluence dari suku bangsa apa ya? Iya. Pasti memang dari Korea ya. Iya dong. Iya. Nah itu tadi teman pemilih kita hari ini kita akan barengan sama Isel untuk kita ngobrolin tentang sesuatu hal yang berasal dari bisa dibilang negara asalnya Isel juga dong ya. Iya. Karena orang tua Isel berasal dari sana. Papa atau mama ya? Papa Isel adalah Korean. Terus mamanya dari Isel adalah Indonesian. Dan Isel sendiri adalah seorang WNI. So Isel sudah memilih menjadi WNI ya. Iya. Nah tadi seperti aku udah bilang nih Isel, kita mau ngobrolin sesuatu yang berasal dari negeri papanya Isel, yaitu dari Korea dan Korea Selatan tentu saja ya. Iya tentu. Iya. Siapa yang tidak kenal dengan fenomena yang sudah merebak di tanah air nih sekitar 15-an tahun terakhir mungkin sekitar itu, yaitu K-popers. Ya, kita nyebutnya apa Isel? Jadi kalau boy band itu kita nyebutnya boy group. Coba misalkan kayak BTS. Ya, BTS. And then EXO, NCT, siapa lagi tuh teman pemilih suka sama apa jadi fandomnya apa, coba bisa diketik ya di chat kita di sini. Terus juga kalau yang cewek kita nyebutnya girl group.
girl group. Misalnya kalau yang pasti semua orang tahu adalah Blackpink. Iya, Blackpink, Twice, apalagi Girls' Generation. Terus ada aespa, Red Velvet, banyak banget ya. Dan kayak bisa sampai puluhan atau ratusan misalnya. Mungkin 10 lebih adalah banyak banget sebenarnya. Berapa puluh ya bisa kalau diurutkan dari yang the biggest one, yang the most famous one sampai ke yang mungkin masih yang kayak baru-baru gitu ya mungkin ya. Dan perkembangannya itu kan luar biasa banget ya Isel ya. Itu penyanyinya yang grup. Kemudian kalau aktornya lagi kayak drama lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Coba siapa misalkan teman pemilih ngefansnya sama, biasanya sih teman pemilih itu atau masyarakat kita itu ngefansnya dari judul filmnya dulu ya, judul serialnya dulu ya. Terus dilihat visualnya, lalu ganteng-ganteng sama cantik-cantik enggak. Kalau bisa ngefansnya ke apa misalnya? Beberapa serial yang sangat ternotis banget itu misalnya apa? Sebenarnya ada beberapa drama yang sampai sekarang kalau aku rewatch itu aku nggak akan bosan. Gitu. Itu ada Hi Bye Mama. Hi Bye Mama. Itu tahun berapaan? Itu belum lama kok, sekitar setahun atau 2 tahun yang lalu gitu. Oke. Itu sedih tapi ceritanya. Terus ada yang ini pasti semua orang udah tahu, Crash Landing on You. Semua wanita di muka bumi Indonesia ini mungkin semuanya mengikuti yang itu ya. Kapten Ri. Kapten Ri ya. Siapa yang sudah mengidolakan dia? Ya tulis di sini siapa yang ngefans. Terus sama ada lagi paling satu drama yang emang ini nggak ada love line-nya sama sekali. Jadi tentang crime. Itu ada namanya Voice. Dia hampir sama kayak 911 ceritanya. Mirip yang kayak 911 yang di Amerika ya. Iya. Oke, jadi kalau Korean drama aktor atau aktrisnya kita nyebutnya apa biasanya? Kalau fansnya di sini nyebutnya ya kadang Korean kita manggilnya aktor gitu. opa aja sih ya. Masuk akal. Kalau yang perempuan dipanggilnya apa ya? Oni Tuh kayak gimana sih? Oni kayak Onti gitu tapi nggak ada T-nya gitu ya. Tulisannya tuh Eoni tulisannya, tapi baca Oni. Oni kayak ada penekanannya gitu ya. Isa sendiri juga ini ya, karena kan half Korean berarti ngerti bahasanya ya, nggak usah pakai penerjemah lagi dong ya kalau lagi nonton. Tetap pakai. Tetap gitu. pakai. Aku belum. Aku ibaratnya aku Korea karbitan mungkin ya. Ini lucu. Korea karbitan. Kok bisa ya ada istilah Korea karbitan itu? Maksudnya kamu tuh bener-bener half darahnya tuh half blood itu Korean, tapi mungkin born and raised di Indonesia ya. Dan aku juga sebelumnya sebenarnya aku cuma suka sebagai K-popers aja, tapi belum ada minat untuk belajar bahasanya gitu. Paling cuma dari TK sampai SD aja kan aku belajar. Saya lupa udah. Oh gitu. Nggak diasah lagi. Sempat kemarin diasah, sibuk akhirnya. Udah lagi sibuk kuliah, skripsi, akhirnya ya udah deh tunda dulu sampai sekarang, jadinya nggak dilanjutin lagi gitu. Terus mungkin papa juga mungkin tidak menggunakan bahasa Korea kali ya di rumah ya? Iya, tapi tuh sebenarnya udah diomelin mulu. harus belajar gitu. Oh gitu. Korean parents itu ada pride kayak gitu nggak, kayak anak memang harus memahami atau bisa gitu bahasa dari orang tuanya, tapi bukan bahasa ibu ya, karena kan ibu kamu Indonesian ya. Sebenarnya sih harus ya, udah disuruh terus, cuman emang mungkin anaknya yang terlalu malas dan bandel. Ya maaf ya. Iya. Maaf ya Papa itu apa? Dalam bahasa Korea itu apa? Apa? Itu cara panggil ke apa, berarti apa ya? Apa? Tapi aku tetap manggilnya Papa. Karena Indonesian. Iya. Kita pakai cara Indonesia gitu ya. Nah, teman pemilih, dari sekilas kita obrolan kecil mengawali podcast kita ini barengan Isel, jadi udah bisa ketebakan kita tuh memang pengen ngobrol sama Isel tentang betapa banyaknya fakta atau kenyataan bahwa di masyarakat Indonesia kita ini sudah sebegitu suka, cinta, ngefans dan love banget gitu, atau bisa dibilang mungkin kayak tergila-gila ya kalau bahasa 90-annya itu kayak suka banget gitu sama hal-hal tentang Korean Idol. Entah itu girl band, girl group atau juga boy group, terus juga mungkin aktor atau aktris Koreanya ya. Opa-opa yang luar biasa itu mungkin menghiasi semua waktu
kita ya pagi siang sore berangkat kerja, pulang kerja, mau tidur gitu yang ditonton udah addicted. Nah, apalagi ketika kemarin kita terpaksa harus menghadapi suasana pandemi COVID ya Isa, kayak orang harus banyak berada di rumah dan menghabiskan waktu di rumah. Pekerjaan juga ditangani dengan cara WFH ya, remote gitu. Jadi orang-orang jadi semakin terkondisi nih untuk jadi lebih menikmati seperti K-drama atau mewujudkan atau menggunakan waktunya untuk bisa menikmati artis-artis dari Korea nih. Kalau sebenarnya menurut Isal sendiri K-popers ini yang berada di Indonesia ini sebenarnya apakah memang sudah dari lama nih Sel, atau kayak memang semakin menjadi-jadi di akhir-akhir ini aja? Kalau menurut aku sih sebenarnya udah dari lama banget K-popers itu udah ada, dan antusiasnya itu udah dari dulu juga terlihat gitu kan. Cuman mungkin karena kemarin itu kita lagi pandemi, semuanya di rumah aja, yang otomatis tuh mereka abis kerja ngeliat laptop pasti buka sosial media sambil bisa kayak gitu. Jadi mungkin lebih ke notice aja gitu. Bahkan yang tadinya belum tertarik sama K-pop, jadi tertarik sama K-pop, nonton K-drama. Kayak gitu. Jadi mungkin selama pandemi ini lebih luas lagi kali ya, yang tadinya udah cukup luas jadi lebih luas lagi untuk si K-popers ini kayak gitu. Ibaratnya jadi makin baik beranak lah gitu. Beranak ya. Semakin banyak menyebar dan menular mungkin ya juga ya. Kayak tadi persis seperti yang disebut Isa, awalnya tuh kayak belum terlalu suka, terus karena mungkin temennya atau circle-nya ada yang segitu memperlihatkan kesukaannya, ini tuh bagus banget, kamu tuh coba dulu deh itu. Akhirnya mau nggak mau jadi kayak, ya cobalah, nggak masalah, mau coba aja kan ya. Terus ternyata jadi malah suka beneran ya. Iya kan. Biasanya tuh berawal dari, kalau kita ngomongin selama masa pandemi ya, biasanya orang yang nggak tertarik itu kan pasti punya kosong waktu tuh lumayan banyak gitu kan. Atau misalkan dia ternyata kemarin sempat kena COVID kayak gitu kan, pasti kerjaan otomatis libur, bingung mau ngapain gitu. Nah, teman-teman tuh biasanya, kalau aku pribadi aku ngerekomendasiin, aku kirim listnya drama-drama yang emang gak bakal ngebosenin, dijamin kayak gitu. Yang recommended ya? Iya, yang recommended gitu. Terus nanti kalau emang di awalnya tadi gak tertarik nih sama tentang K-drama kayak gitu-gitu, pas dicoba, coba deh sekali satu episode nonton gitu. Ternyata kan jadi candu ya. itu kayaknya itu kalimat itu kayak magic words gitu loh. Jadi kayak itu coba aja dulu, lihat dulu satu episode. Ternyata tiba-tiba besoknya bilang aku udah episode ke-13 gitu ya. Itu nyata terjadi loh, siapa teman pemilih yang juga ngalamin kayak gitu. Dari coba-coba ternyata malah suka ya, malah lanjut nyoba ke yang lain-lain juga. Nah, itu kalau dari sisi masa-masa sekarang ini karena terkait dengan kita harus work from home atau isolasi mandiri di rumah, sehingga banyak waktu ini untuk mengakses K-drama. Nah, kalau fenomena K-popers sendiri yang ngefans atau mengidolakan pada girl group atau boy group misalnya, yang itu kan luar biasa banget ya. Selama mungkin 10 tahun terakhir itu kan udah banyak grup-grup seperti yang grup-grup besar yang ada yang boy, ada yang girl, dan semuanya punya fandom atau fan base masing-masing ya. Itu apakah berawalnya dari dikasih tahu temen juga, atau itu memang murni, biasanya gimana Isa? Murni memang dari suka sama artisnya sendiri, atau kenapa ya bisa fandomnya tuh, fansnya tuh bisa gede banget, bisa banyak banget gitu di Indonesia? Biasanya tuh ya, kalau aku pribadi itu awal mulanya itu karena emang suka aja, suka sendiri gitu. Kayak lagunya mungkin ya? Kalau aku lebih ke visualnya dulu baru lagunya. Visual artisnya ya? Iya, visualnya itu dulu. Tidak bisa dipungkiri itu. It's a yes. Terus kayak gitu. Setelah ngeliat visualnya, oke nih visualnya, terus ngedengerin lagu ternyata cocok juga di telinga, kayak gitu. Baru akhirnya kita cari nih mereka udah ngeluarin lagu apa aja, debutnya kapan dan segala macam gitu. Cuman kalau aku ngelihat dari lingkungan sekitar aku, mereka itu bisa mulai menjadi K-popers itu juga biasanya diracunin sama teman-temannya dia, kayak gitu. Jadi ada satu circle misalkan ternyata itu dia cuman K-popers sendiri atau berdua gitu. Tapi kan kalau kumpul pasti ayo dong lagu BTS dong, atau lagu Super Junior dong, kayak gitu. Dan ketika temennya ngerasa di telinganya itu
nyaman nih di telinga suaranya gitu kan. Jadi kan otomatis suka, ditambah kan visual nggak bisa dipungkiri visual boy group sama girl group di Korea itu kan cantik-cantik sama ganteng-ganteng banget, Kak. Menyenangkan banget ya dilihatnya ya. Ya itu benar banget, benar banget kayak gitu. Iya, berarti memang dari awalnya memang dari visualnya, tampilannya memang menyenangkan. Dan itu kalau bisa bergabung, coba mungkin Isa bisa cerita nggak sih kayak di Indonesia itu ada berapa banyak fanbase, atau kalau dalam istilah di antara K-popers itu fandomnya ya. Fandom itu kayak misalnya girl group apa itu punya fanbase-nya atau fandomnya tuh namanya apa gitu. Misalnya kayak Blackpink itu Bling. Terus misalnya apa lagi? BTS Army, Super Junior ELF, EXO itu EXO-L, NCT itu NCTzen kayak gitu. Terus Red Velvet itu Revolve gitu. Sebenarnya masih banyak banget kalau disebutin satu-satu tuh kayak bisa sampai berapa jam ya gitu ya. kelar podcast ini. Berapa SKS gitu. Iya. Pasti juga teman pemilih juga banyak nih yang mungkin menjadi entah itu sudah menjadi seorang anggota dari fandom, dari icon atau idol tertentu, atau mungkin baru sekedar suka aja. Pokoknya aku memang suka banget sama yang grup ini gitu. Mungkin ada juga nih, boleh teman ini boleh tulis ya di chat sini sukanya sama yang apa dan kenapa bisa suka gitu. Nah itu kok bisa berkumpul menjadi sebuah komunitas ya Isel ya. Itu awalnya biasanya gimana sih, kayak saling tarik-tarik atau kayak saling mencari gitu? Biasanya itu kan berawal dari di sosial media, kayak contohnya di Instagram, itu kan kita pasti punya fanbase kan. Awalnya kita nge-follow dulu, kita ikutin fanbase-nya, terus pasti ketika ada info pembukaan, misalkan mereka mau buka grup nih, kayak gitu. Terus habis itu mereka mau buat persyaratannya, beberapa persyaratan. Boleh nih masuk, tapi ada beberapa persyaratan. Pakai persyaratan? Iya, ibaratnya kayak menunjukkan kayak seberapa loyalnya kita nih sama idol kita, kayak gitu. Misalnya gimana? Persyaratannya misalkan kalau waktu itu aku join karena aku fandomnya itu ELF salah satunya, dari Super Junior. Itu persyaratan itu sebenarnya gampang kalau di aku, cuman ngasih tahu domisilinya apa, terus sampai nunjukin KTP juga gitu. Jadi kalau ada masalah apa-apa itu langsung ke record kan sama mereka kayak gitu. Kayak gitu. Terus habis itu kayak itu sebenarnya buat tameng supaya kita tuh nggak menjelek-jelekan sesama fandom kayak gitu. Kayak kita pegang loh identitas kamu kayak gitu. Jadi sesama fandom jangan saling berantem atau saling menjelekan kayak gitu. Jadi ada komitmen tidak tertulis seperti itu ya. Jadi harus tetap saling respect antara fandomnya, misalkan fandomnya BTS tidak akan war atau tidak akan saling menyakiti atau apa sih, bully misalkan ya di head comment dan segala macam, head speech misalnya ya di media sosial atau apapun terhadap fandom yang lain ya. Iya, betul. Itu good point ya. Jadi memang harus meletakkan respect dulu gitu ya. Jadi saling menghargai ya. Oke. Dan kalau setahu Isel itu dalam fandom ini beraktivitas ya di Indonesia nih, yang paling dekat nih di tanah air sendiri, itu aktivitasnya tuh bisa apa aja sih Isel? Sebenarnya kalau aktivitas di fandomnya itu ya banyak banget sebenarnya, dan gak nentu juga setiap fandom itu aktivitasnya apa aja. Cuman ada satu aktivitas yang emang mungkin setiap fandom itu selalu ngelakuin. Itu kita ada jenis 3 project. Itu ada project tahunan, project bulanan, sama project seasonal. Misalnya tahunan itu seperti apa misalnya? Project tahunan itu misalkan kita ngerayain anniversary dari boy group kita, kayak gitu. Setiap tahunnya kita selalu ngerayain ulang tahun dari grup itu, gitu kan. Kalau bulanan? Kalau bulanan itu biasanya project untuk member-member yang ulang tahun di tiap bulannya, kayak gitu. Misalkan Choi Siwon ulang tahun di April, kayak gitu. Kita buat project-projectnya, kayak gitu. Kalau seasonal itu kayak misalkan ada project, kadang kita juga penggalangan dana untuk bencana alam juga, tapi mengatasnamakan fandom kita atau mengatasnamakan boy group kita atau girl group kita, kayak gitu. Kalau project seasonal juga itu bisa untuk project ketika idol kita tuh comeback, gitu. Ketika comeback kita ngadain project kayak apa, entah kita karaoke bareng, buat ketemu terus karaoke bareng, kayak gitu. Semua fandom itu juga bisa gitu. Kalau setiap fandom itu
Ini nanya ya Isel ya, kalau setiap fandom itu kalau di Indonesia kayak kumpul jadi satu fandom atau kayak terbagi-bagi regional gitu nggak sih, kayak fandom Jabodetabek atau fandom Sumatera gitu misalnya? Ada yang terbagi-bagi kayak ibaratnya subunit kali ya. Oh gitu. Ada yang terbagi-bagi per daerahnya, ada yang emang kita gabungin jadi satu grupnya kayak gitu. Jadi sebenarnya semuanya beda-beda, tapi kebanyakan emang satu grup itu digabung aja gitu. Ada yang dari Sidoarjo, ada yang dari Bali, Jakarta, segala macam gitu. Seru banget ya, dan itu kan juga namanya kan memperbanyak atau membuka pertemanan ya. Betul. Dari pertemanan itu kan kita tidak tahu tuh di masa depan apakah mungkin bisa tetap saling berkomunikasi untuk tujuan baik bersama misalnya ya gitu. Kan sama halnya sih kalau fandom itu seperti ibaratnya kita sendiri pun ngefans sama mungkin penyanyi atau artis Indonesia misalnya ya, atau grup band di Indonesia misalnya kan sebenarnya mirip seperti itu ya. Kayak ada yang ngefans sama misalkan kalau dulu nih misalnya kalau band-band ya misalnya Noah mungkin, atau kalau cewek apa misalkan dulu ada duo Maya itu atau penyanyi siapa misalkan Dewi Persik misalkan ya kan ada fanbase-nya gitu kan ya. Jadi itu mirip juga seperti itu ya. Hanya memang K-popers ini memang luar, kalau terlihat di semua media ya, entah media mainstream atau media sosial itu, kecintaannya terhadap Korean Idol itu kok kayak luar biasa gitu ya, ngefansnya itu luar biasa gitu, sampai ikut hanyut gitu loh. Cara mereka mengabadikan dalam video-video gitu ya, kemudian di-share di media-media sosial mereka gitu. Nah, kalau menurut Isel, selama Isel ini menjadi seorang K-popers juga, hal terluar biasa apa sih yang pernah dilakukan seorang K-popers dalam komunitas fandomnya terhadap idola mereka in general, nggak harus fandom tertentu? Kalau in generalnya sih paling kayak misalkan aku mungkin ngomonginnya untuk ELF aja kali ya. Jadi kita pernah ada gimana, saking kita cintanya sama idol kita gitu, walaupun yang tadi udah aku bilang itu kita ngadain project penggalangan dana waktu itu ada bencana alam gitu kan. Maksudnya kan itu padahal sebenarnya kita bisa untuk mengatasnamakan nama fandom kita atau enggak mengatasnamakan diri kita sendiri gitu kan. Cuman kita mau supaya ya udah penggalangan dananya atas nama Super Junior, supaya doanya kan pasti untuk Super Junior juga kan baliknya gitu. Kayak gitu. Itu ya. salah satunya sih ya. Atau paling biasanya kita dulu sebelumnya, kalau sekarang tuh kan SM Entertainment itu dia nggak menerima hadiah lagi, kalau nggak salah sih udah nggak menerima hadiah untuk idolnya gitu kan dari fans gitu. Jadi kalau dulu sebelum itu terjadi tuh kita sempat kirimin kue atau kirimin beberapa hadiah untuk mereka gitu, entah itu surat dan segala macam gitu kan. Nah kadang juga idolnya baca, atau kadang tiba-tiba hadiah yang kita kasih tuh dipajang sama mereka tanpa mereka pamerin, kayak gitu. Itu pasti berarti banget ya. Iya banget. Aku suka lihat tuh di YouTube tuh kayak begitu, yang apa mungkin ada yang di respon di kanal resminya mereka kayak gitu-gitu ya. Itu pasti suka banget kayak gitu ya, senengnya. Ya jadi sayang banget. Jadi sayang banget ya benar. Ya emang luar biasa yang namanya kecintaan ya, pasti kan seolah-olah apapun yang bisa dilakukan ya pasti dilakukan. Tapi boleh dilegitimasi nggak ya Sel, kalau misalkan ada yang bilang kecintaan seorang fans kepada idolanya itu diwujudkan dengan yang tertinggi itu ya datang di konsernya gitu nggak sih, atau belum tentu? Belum tentu sih, soalnya kan kalau fans dari K-popers ini kan nggak selamanya itu orang dewasa kan. Oh iya. Ada yang di bawah umur, sedangkan ada beberapa konser itu yang emang nggak bisa didatengin sama yang masih di bawah umur kayak gitu. Jadi itu nggak menjadi standarisasi kalau itu K-popers banget gitu kan. Mungkin kalau dibilang K-popers banget itu kalau beli photocard yang biasa kita dapat itu dari satu album. Biasa satu album dapat satu random photocard kan. Biasanya tuh ada yang ngejualin karena itu rare ya. Iya, itu rare photocard. Biasanya tuh ada yang jual misalkan albumnya itu sebenarnya harganya itu sekitar 300-an sekian kalau di rupiah kan. Tapi photocardnya aja itu bisa aja ada yang jual sampai
juta-jutaan. Dan itu ada aja yang beli kayak gitu. Oh gitu. Karena emang kan kita seneng ngumpulin photocard apalagi tuh rare kan. Oh gitu. Kayak gitu. Luar biasa ya, ini memang menjadi bisa dibilang kayak bisnis ya yang luar biasa ini. Ya apa sih yang nggak dilakukan kalau buat idolanya sendiri ya nggak sih? Betul. Iya betul. Nah teman pemilih, kita masih akan ngobrol seru lagi tentang K-popers ini dan keseruannya. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, hanya di podcast KPU RI. Teman pemilih, terima kasih ya masih bersama saya Reni dan juga tamu kita untuk episode kali ini yaitu Isel untuk podcast KPU RI. Dan tentu saja cuma di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Isel, omong-omong nih, Isel itu sudah pernah memilih belum? Udah memilih untuk diikut pemilu ya? Iya, udah. Udah pernah ya? Berarti 2019. Berarti pemilihan terakhir kemarin ya. Itu Isel masih sekolah waktu itu? Udah kuliah. Oke, udah kuliah ya. Dan berarti sudah pernah menggunakan hak pilihnya ya, sudah pernah nyoblos betul. nih waktu itu. Dan boleh bagi cerita nggak Isel, kalau di masa 2019 itu kira-kira yang paling melekat ceritanya atau memorinya yang masih keinget terus sampai sekarang tuh apanya sih? Karena itu kan pertama kali ya aku pakai hak milih aku gitu. Jadi karena kebetulan aku bareng orang tua juga, bareng sama mama, jadi lebih ada kesannya gitu. Terus abis itu jadi tuh ini sih kalau di grup K-popers kita, di grup ELF ini kadang kita saling mengingatkan kan pastinya. Udah milih belum, kayak gitu, coba dong ngasih pap gitu jarinya kalau udah milih segala macam. Gitu. Kayak gitu kan. Iya, Jadi lebih antusiasnya tuh lebih ada juga gitu. Terus ditambah kita tuh karena kita suka sama idol kita, pasti kan kita ngikutin caranya mereka. Kalau di Korea itu kan kalau misalkan idol-idol abis pemilu, mereka kalau kita kan foto biasanya tangannya kan. Iya, pakai jari yang udah ditandain. Iya, yang udah ditandain. Kalau mereka tuh lebih ke biasanya ada tanda buat ke arah tempat milihnya gitu. Terus mereka foto aja di situ gitu. Jadi kadang kita ikutan aja, kita foto tapi pakai jari kita kayak gitu. Iya, ngikutin vibe-nya di sana ya. Iya. Oke. Ya, dan kalau kita dengar cerita Isel di awal tadi soal aktivitas para K-popers itu kan sebenarnya kan orang-orang yang cukup kritis, punya daya ingin tahu dan emang punya orangnya aktif-aktif gitu ya. Betul. Nah kalau di komunitas K-popers sendiri gitu nyinggung-nyinggung nggak? Selain tadi kan kalau di dekat harinya saling ngingetin ya. Iya. Pada milih dong atau apa gitu. Nah sebenarnya ada cerita nggak kayak sebelum pemilunya atau sebelum hari H pemilihannya ke TPS tuh kira-kira ada obrolan-obrolan soal pemilu juga gitu nggak Isel? Ada sih, jadi ada di salah satu grup yang emang mungkin nggak di, karena berhubung aku join di grup ini, tapi mungkin aja di grup lain juga sama sebenarnya tujuannya gitu kan. Di 2019 kemarin itu kan sempat ramai banget yang K-popers kita bikin meme pemilihan yang tapi isi paslon 1 sama 2 itu artis-artis dari Korea gitu kan, idol-idol gitu. Nah itu tuh sebenarnya di balik itu tuh kita bukan bermaksud untuk bercanda-canda aja gitu. Tapi karena yang kita lihat nih di lingkungan kita sekitar itu kan masih suka ada yang masih cuek sama tentang pemilu gitu kan. Masih ada beberapa yang nggak aware lah sama adanya pemilu gitu. Bahkan ada yang sampai golput dan segala macam gitu. Nah karena kita ngerasa K-popers ini tuh cukup luas gitu dan cukup lumayan didengar sama sekitar gitu kan. Karena grupnya besar ya. Iya betul, dan gak cuma satu fandom aja pastinya kan. Semua fandom itu ikut terlibat dalam viralnya meme itu gitu. Nah di situ kita tuh mikirnya, oh ini bisa nih kita jadikan ajang untuk ibaratnya pengingat mereka yang emang cuek nih sama pemilu gitu. Jadi tujuan kita memviralkan itu sebenarnya buat supaya yang emang tadinya cuek, yang tadinya nggak peduli itu jadi lebih notice sama bentar lagi pemilu ya emang kayak gitu. Pasti kan ketika ngelihat meme yang viral itu otomatis orang yang tadinya cuek itu ngerasa kayak emang ada apa sih, emang bentar lagi pemilu ya. Nah mereka pasti ujungnya nyari informasi dong tentang pemilu, siapa aja paslonnya dan segala macam kayak gitu. Betul. Jadi itu berarti ada upaya juga ya untuk saling mengingatkan ya supaya nggak cuek gitu. Dan beruntung sekali ternyata yang diingatkan pun yang awalnya juga mungkin nggak notice, akhirnya mau nggak mau jadi mau ada gelaran ini gitu.
Oke. Dan berarti kita boleh berharap nih nanti untuk di tahun 2024 itu Isel, kita kan Indonesia akan menyelenggarakan pemilu serentak. Itu di tanggal 14 Februari 2024. Di hari itu kita akan memilih presiden, wakil presiden, kemudian DPR RI, DPRD provinsi dan kabupaten kota serta DPD RI. Berarti ini kita boleh berharap banyak nih nanti teman-teman K-popers juga ikut meramaikan di gelaran itu ya Isel ya. Sama teman pemilih semua nih, semuanya para K-popers di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan semuanya juga nanti saling ngingetin ya di grup komunikasi fandom-fandom masing-masing ya, supaya nanti bisa sama-sama ikut menggunakan hak pilihnya, supaya jangan sampai tersia-siakan. Ya pasti. Nah ternyata dengan senang nih kita bisa sama-sama memahami informasi bahwa di lingkungan K-popers pun ternyata juga tidak yang cuek, tapi masih peduli juga dengan hal-hal penting seperti pemilu yang ada di negeri ya Isel ya. Nah teman pemilih, nanti kalau penasaran seperti apa sih tadi meme yang diceritakan sama Isel tadi yang sempat menggugah minat-minat K-popers untuk lebih aware dengan pemilu, jangan kemana-mana karena nanti kita akan segera simak seperti apa tampilan meme-nya itu hanya di segmen berikutnya, yaitu di NKCTP. Nanti kita cerita tentang pemilu. Teman pemilih, Anda masih bersama kami di podcast KPU RI dan Isel. Saat ini kita berada di segmen NKCTP. Nanti kita cerita tentang pemilu. Nah di segmen ini kita mau nunjukin nih, tadi kan Isel di awal tuh sudah sempat cerita soal adanya viralnya meme yang sengaja dibikin di sekitar pemilu di 2019 lalu nih. Nah kita coba lihat bareng ya, coba. Mari kita lihat dulu seperti apa meme yang diceritakan itu tadi, coba. Kelihatan nggak teman pemilih? Nah nanti kelihatan ya di sini ya nih, coba dilihat ini kayak gini nih gambar meme yang apa itu. Jadi ini adalah Republik K-pop ya. Iya. Ini adalah sebuah meme yang dibuat sesungguhnya tidak untuk bercanda, tapi memang sengaja untuk menggugah perhatian dari para K-popers ya, supaya aware kalau nanti memang ada akan ada sebuah peristiwa di mana kita bisa menggunakan hak pilih kita sebagai bangsa Indonesia ya. Betul. Ini siapa sih, coba dibaca Isel? Hanbin ya itu ya. Hanbin Sukimin dibikinnya ya. Pakai gitu ya. nama Indo. Biar Indo banget gitu ya, biar Terus Profesor Doktor. Oh enggak, itu hanya ini ya, namanya hanya nama taruh aja ya gitu, tapi profilnya nih. Itu Hanbin sama siapa sih? Kelihatan nggak sih itu? Yang di sini siapa, yang sebelah sini siapa, yang sebelah sini siapa ya? Pasti teman pilih juga udah tahu nih. Yang bener-bener K-popers pasti bener-bener ngeh nih, yang ini siapa, coba komen di sini. Siapa yang tahu? Nah, ini yang pertama nih. Waktu itu di pemilu 2019 ya? Iya. Ketika pertama kali ini keluar gitu ya, terus teman-teman K-popers itu pada notice, rata-rata tuh reaksi pertama itu yang paling keinget itu apa Isel? Paling karena pinter. Kalau aku tuh reaksinya gara-gara pinter-pinter banget buat ngecalonin masangin calon-calonnya gitu loh, sehingga itu cocok banget kayak gitu. Iya, kayak muka-muka tuh yang dipilih tuh muka-muka yang emang cocok jadi presiden gitu. Presidenable gitu ya. Iya. Jadi waktu itu ketika muncul ini meme seperti ini, reaksi dari K-popers sendiri positif ya? Iya, positif. Iya, senang gitu ya. Senang dan ternyata jitu nih untuk bisa menjadi pengingat nih nanti kita bakal melalui peristiwa pemilu ini gitu. Iya, betul. Iya. Oke, ini yang pertama. Masih ada nggak kakak? Ya, kita lihat. Wow. Oke. Wow. Ini siapa Sel? Ini salah satunya dari 2PM ya. Iya kan, salah satu. Iya. Coba tulis nih teman pemilih yang sempat ngeh juga, ini siapa nih? Ditulis nih namanya di sini, pasti ngerti banget cara bisa nyebutnya pasti ya. Ini dijadiin, oh ini seolah seperti pasangan calon untuk kepala daerah ya kan, pasti ada yang jadi nomor satunya dan ada jadi wakilnya ya. Misalkan gubernur ada wakil gubernur,
bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota ya. Ini mungkin di suatu daerah di provinsi atau kabupaten mana gitu ya. Jujur, cerdas, merakyat. Itu slogan-slogan yang biasa memang dipergunakan tuh untuk dipakai untuk mewakili profil yang sedang berkampanye ini gitu. Seru banget ya. Seneng nggak ngelihat ini? Merah putih lagi ya nggak sih? Cocok banget Cocok lagi. banget. Seru. Oke. Ya, ini yang kedua. Ada lagi nggak kakak? Oh, ini agak kecil, tapi nanti bisa dilihat di sini nih ya, teman pemilih nanti bisa cek di sini. Ini gambarnya nih. Nah, wow. Coblos nomor 98. 98. Coba nih kita baca, mencanangkan pendidikan kecantikan 9 tahun. Tapi ini memang gimmick ya, kalimatnya apapun yang dipakai, tapi yang dipasang memang si Korean Idol-nya. Iya, betul. Namanya juga asal taro sih ya. Kehebatan pemimpinnya terpancar melalui kecantikan. Terpikatlah ini ya. Iya. Siapapun yang pakai caleg seperti ini ya, terpikatlah kita semua ya. Terus ini kampanye memang yang diincar udah tahu banget sih, memang kaum penyuka pink sih sebenarnya ya. Kita tahu siapa penyuka pink yang menyenangkan sekali. Oke. Masih ada kakak? Ya, oke. Ya kayak gitu tadi Isa. Ini ya seperti itu tadi ya. Mungkin beberapa meme yang sempat pernah viral di 2019 lalu ternyata diramaikan oleh teman-teman K-popers dan beruntungnya mendapat respon yang baik ya. Kayak begitu. Itu tadi serunya teman pemilih, kita bisa ngelihat bareng-bareng nih dan juga reaction bareng-bareng untuk di segmen yang satu ini, dimana kita bisa mengingatkan kembali teman pemilih tentang meme keterlibatan para Korean Idol ini dalam suasana pemilu 2019 yang lalu ya. Thank you Isel udah ikut reaction, dan teman pemilih jangan kemana-mana, tetap di podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Tentu saja masih di podcast KPU RI dong, dan episode kali ini kita masih bersama Isel, seorang K-popers dari Indonesia yang hari ini berbagi cerita nih sama kita. Isel, boleh dong bantu ajakin K-popers di luar sana untuk subscribe dong di kanal YouTube KPU RI ya dong Isel. Buat semua K-popers dan teman pemilih, jangan lupa untuk subscribe di kanal YouTube KPU RI dan dengerin terus podcastnya KPU RI. Iya, cuma di kanal YouTube KPU RI ya. Betul. Iya, harus subscribe loh, soalnya subscribe itu kan gratis gitu ya. Dan podcast KPU RI juga akan terus tayang setiap minggunya. Tentu saja akan menghadirkan tamu-tamu yang akan memberikan banyak cerita dan info baru nih kepada teman pemilih semua. Nah, Isel, aku tuh dari tadi tuh ngelihat di tengah meja tuh, teman pemilih ngelihat nggak sih tuh? Kayak di depan Isel itu tuh ada sebuah benda ya, yang kalau di saya nggak kelihatan nih, layarnya harus dilihatin ke Isel. Isel boleh pegang nggak itu? Nah, itu yang dipegang Isel itu adalah coba itu apa sih Isel? Jadi kayak ini light stick. Ya. Light stick ini kayak official merchandise gitu. Salah satu official merchandise dari suatu grup kayak gitu. Tapi kalau untuk Super Junior sendiri, kita namainnya itu Super Bong. Super Bong. Bong itu ada artinya nggak dalam bahasa Korea atau bahasa apa Bong yang dipakai? itu semacam kayak lightstick juga kalau nggak salah ya. Maaf tuh, ya. bahasa lokal gitu ya. Iya. Gitu. Ya. Gitu, jadi panggilan Super Bong. Ini kalau nggak salah ini pakainya gimana? Coba kayak Isel. Ini kayak dipakai untuk kalau kita nonton konsernya gitu ya? Iya, ditekan aja. Oke, ditekan dan nanti akan menjadi blue. Kayak gini. Gitu. Oke, nanti akan menjadi blue. Ini apakah datang ke konser bagi seorang K-popers, datang ke konser idolanya itu apakah sebuah kebanggaan atau pencapaian juga nggak Isa dengan bisa bawa light stick gini? Sebenarnya salah satunya iya gitu kan. Kalau memang kita bisa untuk beli dan mampu untuk beli juga itu sebenarnya nggak apa-apa gitu kan. Dan senang banget pasti konser, karena vibes-nya tuh lebih asik juga kalau kita megang light stick ini gitu kan. Gini-gini gitu kan. Iya. Kalau di anak 90-an kalau konser gitu HP ya gitu. HP, iya, betul. HP dinyalain gitu kan. Jadi kalau teman-teman K-popers itu sudah pake ada light stick. Ya, pakai light stick. Sudah ada merchandise-nya yang
yang memang bisa digunakan untuk itu ya? Iya gitu. Oh, gitu. Cuman sebenarnya kalau datang ke konser tanpa pakai lightstick juga nggak apa-apa, nggak masalah. Juga nggak akan gitu. di judgement juga ya. Ini hanya salah satu bentuk untuk ikut selebrasi atau merayakan gitu ya. Iya, gitu. gitu. Itu dia bisa gede-gede begitu ya, San? Iya, terus kalau misalkan konser nanti itu tuh ini tuh ibaratnya kayak ada Bluetooth-nya. Jadi lagunya apa bakal beda warnanya, bisa merah. Kalau di sini kan cuma bisa biru aja. Oh gitu. Tapi nanti bisa merah, bisa hijau, ngikutin sama beat dari lagunya itu gitu. Bayangkan kalau itu ratusan atau puluhan ribu bareng-bareng gitu, mungkin memang jadi indah ya. Iya betul. Ini menyenangkan sekali. Ini hanya bisa dibeli di tempat resmi ya, toko merchandise resminya ya? Iya. Cuman sekarang udah banyak kok beberapa yang emang buka just tip atau emang dia emang ngejualin stuff itu dari Korea, barang-barang yang dari Korea itu bisa just tip di situ. Jadi mempermudah akses banget buat teman-teman yang ada di Indonesia tetap bisa memperoleh barang yang asli ya. Iya gitu. Iya betul. Tapi itu dijual palsunya juga nggak? Ada sebenarnya yang jual palsunya kayak gitu. Cuman tuh kita ngeliat dari palsu sama ini ori apa enggaknya, itu biasanya di dalam sini kalau kita buka tempat baterai itu suka ada tanda atau enggak kodenya gitu yang ngebedain asli sama palsunya. Terus kalau kita datang ke konser nanti, yang kayak tadi aku bilang kalau di konser nanti tuh beat dari musiknya tuh kita suka tiba-tiba keganti warnanya. Itu tanda kalau lightstick kita ikutan keganti, tanda itu asli ori. Gitu. Cuman kalau misalkan tetap warna biru aja tapi yang lain itu keganti, itu tandanya bahwa kita tuh fake kayak gitu. Lu malu banget nanti dilirik sama yang sebelahnya. Ih, kamu nggak ganti loh. Oh, kamu lampunya warnanya kok nggak ganti gitu ya. Jadi cuman sebenarnya nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa juga ya. Nggak bakal dijudge juga. Cuman mungkin ada rasa kecewa pastilah karena kita awalnya mikirnya ori, ternyata aslinya palsu. Oh gitu iya, kan. itu yang nggak tahu ya kalau ternyata emang yang dibeli bukan yang. Iya. Tapi memang sepertinya menyenangkan ya merayakan suasana atau merayakan kebersamaan bersama idola kita dan dengan menggunakan merchandise yang memang asli dikeluarkan oleh idola kita itu ya. Rasanya memang sebahagia itu ya Isal ya. Iya bahagia banget. Bahagia banget gitu. Terbayang loh Isal ngomong kayak gitu aja saya udah bisa ngebayangin kayak apa hype-nya gitu ya. Ya namanya juga berada di tengah kumpulan orang yang bersama-sama mengidolakan person atau Korean artis yang sama gitu ya. Apalagi kalau misalkan kita di notice juga kayak ngerekam terus manggil opa, terus habis itu dia ngeliat kamera kita kan pasti rasanya kayak gitu. Aku bisa ngebayangin sih. Kesenangannya emang seperti itu ya. Ya teman pemilu pasti juga sama-sama dong semua yang ngelihat ekspresi wajahnya Isal tadi juga pasti bisa ngebayangin banget ya gimana rasanya kok dinotis sama idolanya gitu ya. Ya luar biasa seneng banget. Isal menyenangkan sekali loh bisa berbagi cerita sama Isal soal K-popers di Indonesia dan aktivitasnya juga gitu ya. Tentu semua teman pemilih yang juga mungkin sebagian besar juga K-popers mungkin punya cerita-cerita seru sendiri juga, boleh juga loh dibagi di chat kita. Kita juga pengen tahu sudah punya pengalaman apa atau keseruan apa nih bersama Korean idolnya masing-masing ya. Nah itu tadi. Nah sebelum kita close nih Isal ada pesen nggak sama seluruh teman pemilih yang mungkin juga para K-popers juga pengen pesan apa Isal sama teman-teman semua? Kalau dari aku pribadi sih, aku mau pesan untuk sesama K-popers, terutama untuk saling respect. Apapun fandom kita, siapapun idol kita, walaupun beda, kita tetap harus saling respect gitu. Terus kalau misalkan ada berita apapun mengenai idol kita gitu, atau mengenai salah satu fandom yang emang tiba-tiba rame beritanya, kita harus cross check dulu gitu. Terus dengar dari dua sisi, jangan cuma ngelihat dari satu sisi aja. Kayak gitu sih paling aku. Ini pesan demi sama-sama tetap saling menghargai dan saling hormat ya. Iya. Di antara semua K-popers siapapun idolanya biar tetap bisa saling seiring sejalan ya. Betul. Kan ujungnya kan kita juga mau sama-sama cari seneng, sama-sama cari bahagia ya. Dan teman pemilih menarik sekali pesannya Isal yang ditujukan buat semua K-popers ini sebenarnya relate juga nih sama pesan yang diusung oleh Komisi Pemilihan Umum untuk mengingatkan terus kepada teman pemilih
apalagi nanti nih menuju ke pemilu 2024 nih Isel ya, supaya juga tetap berhati-hati, cross check kalau misalnya mendengar berita tentang isu-isu yang kayaknya bikin panas kuping di sekitar aktivitas kepemiluan nih gitu. Jangan langsung percaya, jangan langsung ngejudge, tapi cari tahu dulu sumbernya gitu. Isal, terima kasih banyak loh sudah bercerita banyak dan membagikan banyak informasi buat aku sendiri sama teman pemilih juga pasti banyak yang bisa nambah informasi nih tentang oh ternyata aktivitas K-popers tuh seseru itu dan semenyenangkan itu gitu. Terus jangan-jangan ada yang nonton ini terus abis ini jadi ikut-ikutan Alhamdulillah deh kalau gitu. jadi ikutan motivasi gitu jadinya ya. Kalau gitu Isal, terima kasih banyak. Iya, sama-sama, makasih juga Kak. Oh, aku harus ngomongnya begini, kamsahamnida, bener nggak? Iya betul. Oh betul gitu ya. Dalam bahasa Indonesia, terima kasih banyak Isel sudah mau mampir ke podcast KPRI. Sehat dan sukses selalu ya buat Isel ya. Thank you. Iya, sama, dan teman pemilih terima kasih juga loh sudah setia mengikuti episode podcast KPRI hari ini. Jangan lupa untuk mengikuti terus podcast KPRI yang tayang setiap minggunya hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Podcast KPU RI terdepan bicara kepemiluan. Sampai ketemu lagi.